Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, kumpulan tulisan dari blog Murat Aga tahun 2010. Anda udah berbagi sumber yang isinya observasi tajam banget ya soal ironi, kontras di dunia kita, terutama perbandingan antara yang dia sebut dunia pertama sama dunia Arab. Plus ada refleksi sejarah juga yang wah lumayan bikin mikir. Betul sekali. Tulisan-tulisan ini memang kayak perspektif unik ya. Kita akan telusuri bareng gimana Aga melihat dampak krisis ekonomi global waktu itu, terus perbedaan nilai sosial yang mencolok, ada juga soal gema warisan intelektual masa lalu di tengah tantangan modern, sampai ke gimana informasi terbuka kayak dari Wikileaks zaman itu, kok diterima beda-beda. Jadi misi kita ya coba menyuling wawasan kunci dari sudut pandang khas Aga ini. Menarik banget nih sumbernya. Oke, kita mulai dari lapisan pertama deh. Soal kontras Barat dan dunia Arab pasca krisis 2008 itu langsung nyantol di kepala saya. Dia gambarin ada antrian bantuan di Eropa, di Amerika, yang ngingetin dia sama situasi dulu di negara Arab. Tapi dia garis bawahi, ada beda fundamental, jaring pengamanan sosial di Barat. Jadi ini bukan cuma ironi visual aja ya, tapi kayak cermin perbedaan struktur sosial gitu. Nah, Anda nangkep poin kuncinya di situ. Alhang lihat ini sebagai penanda perbedaan yang lebih dalam. Dalam pandangannya dia, dunia pertama, itu istilah yang dia pakai ya, cenderung nunjukin keselarasan lebih gede antara omongan sama tindakan. Transparansi sistemik juga, meski ya nggak sempurna-sempurna amat. Sebaliknya, di beberapa bagian dunia ketiga, dia mengidentifikasi adanya semacam, gimana ya, disonansi struktural gitu. Kesenjangan lebar antara teori ideal sama praktek di lapangan. Contohnya yaitu kontras antara rumah pribadi yang bersih sama kondisi fasilitas publik yang, ya, kurang terawat. Dia ngelihatnya itu simbol keterputusan yang lebih luas. Oh gitu ya, dan yang juga bikin saya mikir dari observasi Aga itu, gimana orang dari latar dunia ketiga ini malah sering bisa berprestasi luar biasa loh, pas ada di sistem dunia pertama yang dia bilang lebih terstruktur dan transparan itu. Ini kayak ngasih sinyal kalau potensi individu itu sebenarnya gede banget ya, tapi mungkin lingkungannya atau sistemnya yang kurang mendukung. Tepat. Aga kayaknya mau nunjukin gimana struktur sama lingkungan yang suportif itu bisa ngebuka potensi tadi. Ini nyambung banget sama refleksinya soal warisan masa lalu. Dia kagum banget sama tokoh-tokoh ilmuwan non-Arab di era keemasan Islam. Ada Al-Khwarazmi dari Uzbekistan, penggagas aljabar, logaritma. Ada Imam Bukhari, Tirmizi, pilar ilmu hadis. Mereka itu kan bukan cuma nguasain bahasa Arab sebagai bahasa ilmu saat itu, tapi bikin karya monumental dengan dedikasi luar biasa. Padahal fasilitas terbatas banget, bayangin aja susahnya nyari ilmu zaman dulu. Betul. Dedikasi sama itkon penguasaan yang mendalam itu, yang sama Aga dikontraskan sama kemudahan akses informasi kita sekarang. Luar biasa mudah kan? Internet, perpus canggih, kampus di mana-mana. Nah ini munculin pertanyaan yang lumayan nyelekit sih. Apakah Aga kayak mau bilang kalau kemudahan akses ini malah bisa bikin kita agak terlena gitu? Jadi kedalaman penguasaan atau kemajuan peradaban yang sepadan tuh belum tentu nyampe. Itu pertanyaan reflektif yang relevan banget ya, bahkan sampai sekarang. Dan itu tersirat dari tulisannya. Kesenjangan antara akses mudah sama kedalaman hasil, ini sejalan juga sama pandangan Aga soal potensi besar dunia Arab yang belum sepenuhnya terwujud. Kan ada kekayaan SDA, warisan sejarah, lokasi strategis. Tapi menurut dia kok seringnya malah terfragmentasi atau kurang optimal dimanfaatin. Entah karena faktor luar atau dinamika internal. Nah, nyambung nih ke isu transparansi sama informasi. Terutama bagian soal Wikileaks. Anda pasti ingat kan, Wikileaks tahun 2010 itu kan heboh banget, ngebocorin ribuan kawat diplomatik rahasia. Agak nyatet ada ironi di situ. Julian Assange waktu itu kayak enggan gitu mau ngeluncurin Arab Leaks, katanya khawatir soal keselamatannya dari intelijen Arab. Kenapa ironis? Soalnya kata Aga banyak isi bocoran kayak gitu tuh sebenarnya udah bukan rahasia lagi buat masyarakat di dunia Arab. Isu korupsi, hipokrisi pejabat, itu udah kayak rahasia umum aja gitu. Benar sekali. Buat banyak orang di sana, bocoran macam itu mungkin lebih kayak konfirmasi aja ya, atas apa yang udah lama dirasain atau diomongin di warung kopi gitu. Bukan kejutan besar kayak dampaknya di Barat. Ini nunjukin fenomena menarik. Informasi terbuka itu ternyata nggak otomatis micu perubahan signifikan loh.
Seolah-olah tahu faktanya aja tuh nggak cukup buat ngedorong perubahan kalau isunya udah terlalu mengakar atau kalau mekanisme akuntabilitas internalnya lemah. Balik lagi ke pandangan Aga soal dinamika internal yang kompleks itu. Kompleksitas ini kelihatan juga di pengamatan Aga soal standar ganda dalam nilai hidup manusia. Contohnya gampang banget, kebakaran hutan gede di Karmel, Israel tahun 2010 itu dapat sorotan. Bantuan internasional masif. Sementara kebakaran serupa yang kejadiannya hampir barengan di Lebanon, negara tetangganya, hampir nggak kedengeran kabarnya di dunia. Iya, dan ada lagi contoh tragis yang dia sebut. Serangan hiu ke beberapa turis asing di Mesir itu langsung bikin operasi besar-besaran. Media global heboh, hiunya dicari. Kontras banget sama respons atau ya minimnya respon yang sepadan buat tragedi kapal feri yang tenggelam di laut yang sama beberapa waktu sebelumnya. Ratusan korban warga lokal. Aga pakai contoh-contoh ini buat nunjukin gimana nilai sebuah nyawa itu kok kayak bisa beda jauh, tergantung paspornya apa, asalnya dari mana. Ini kritik tajam sih ke standar nilai kemanusiaan global. Oke, jadi setelah kita telusuri berbagai kontra sama ironi yang diangkat Aga di tahun 2010 ini, kira-kira benang merah utamanya apa ya? Atau wawasan kunci yang bisa kita ambil buat direnungkan? Dari kumpulan tulisan Murad Agah ini, benang merah yang paling kerasa itu tema soal kesenjangan ya, atau gap. Ada kesenjangan antara potensi sumber daya sama realitas pembangunan di banyak negara Arab. Terus kesenjangan antara warisan sejarah intelektual yang gemilang sama tantangan penguasaan ilmu di era modern ini. Dan yang gak kalah penting, kesenjangan antara paparan informasi dari luar, kayak Wikileaks itu, sama kemampuan atau mungkin kemauan ya, untuk melakukan perubahan mendasar dari dalam. Wah, ini benar-benar ngasih kita bahan pemikiran yang dalam ya. Kenapa ya pengetahuan soal suatu masalah, mau itu dari refleksi sejarah, atau dari info bocoran kontemporer kok seringnya kayak belum cukup jadi pemicu buat perubahan internal yang signifikan? Nah, mungkin itu pertanyaan kunci yang bisa Anda bawa pulang dari kajian kita kali ini. Faktor internal apa aja, apa itu budaya, psikologi, sosial, atau mungkin struktural, yang mungkin main peran lebih besar dalam nentuin apakah info dan kesadaran soal masalah itu bisa jadi aksi perubahan. Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut oleh Anda. Sampai jumpa di kajian mendalam berikutnya.